Ya, diperlukan konsistensi. Baik adik-adik, kita mulai pembelajaran kita. Coaching ya, rancang aktualisasi. Sudah lengkap belum nih? Masih ada yang belum gabung ya? Oke, baik. Kita... Ini suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa Ibu. Jelas, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Semangat pagi. Pagi. Biasa. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali ya. Coaching rancang aktualisasi. Jadi insya Allah hari ini kita akan bicarakan skenario pembelajaran kita pada agenda 4 ya, merancang aktualisasi. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Adik-adik yang saya sayangi, langsung saja ya, tidak usah berlama-lama. Tolong diperhatikan, izin saya share screen supaya adik-adik nanti sudah bisa langsung untuk mengerjakan penugasannya ya. Oke, di sini ya adik-adik ya. Ini sudah kelihatan ya. Nah, pada merancang aktualisasi ini sampai nanti adik-adik melaksanakan seminar. Nah, ini skenario ya, gambaran dari pembelajaran kita. Nanti kita akan ada dua JP masing-masing, artinya 3 kali sinkronus masing-masing 2 JP. Ya. Hari ini kita di hari ke-12 ya adik-adik ya. Perhatikan, kita di hari ke-12, jadi hari ini kita ada 2 JP ya. JP. Belum ada penugasan untuk hari ini. Penugasannya kita mulai besok ya. Tapi kalau misalkan setelah ini nanti adik-adik sudah mulai mengerjakan, monggo silakan ya. Sudah mulai angsur ya, nyicil gitu ya. Nah, kemudian hari ke-13 nanti ada penugasan, hari 14 ada, 15 ada. Masing-masing diupload tiap hari gitu ya. Nah, di hari ke-16 insya Allah nanti kita akan masih ketemu lagi secara sinkronus 2 JP. Ya. Sinkronus 2 JP. Apa kegiatan kita pada sinkronus 2 JP ini? Adik-adik nanti silahkan untuk menjadikan satu file. Tugas hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15 ini dijadikan satu file. Kalau sebelumnya kan masing-masing ada filenya ya, dengan judul masing-masing ya, diupload ke PLC. Tapi untuk pembelajaran, keperluan pembelajaran sinkronus hari ke-16, saya ingin ini dijadikan satu file saja. Mengapa? Supaya adik-adik nanti pada saat sinkronus hari kedua, hari ke-16 ini, 2 JP, itu agenda kita adalah presentasi one by one. Jadi satu persatu akan mempresentasikan tugasnya dari mulai 13, 14, 15. Supaya nanti tidak share screen, kemudian share screen, stop share lagi, maka dijadikan satu file. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Hari ke-17 dan ke-18 ini kita masih melanjutkan ya, nanti bab 2 ini ya. Kemudian di hari ke-19 kita ada 2 JP lagi sinkronus. Ini sudah coaching yang terakhir. Jadi hari ke-19 itu kita sudah coaching yang terakhir, adik-adik sudah
punya gambaran secara lengkap ya eh, untuk ininya apa namanya RA-nya ya. Jadi RA-nya itu sudah lengkap, sudah termasuk covernya ya kan, daftar isi, daftar tabel, lembar pengesah, lembar persetujuan gitu ya, itu sudah lengkap. Nah, jika masih ada nanti revisi ya, adik-adik silakan memperbaiki di 8 CP yang asinkronus ini sebelum diupload ke PLC gitu ya. Nah, hari ke-20 itu menyiapkan untuk bahan paparannya berupa PowerPoint ataupun Canva. Silahkan adik-adik. Ini nanti kita juga akan melihat kesiapan, ya, maksudnya jadwalnya ya. Apakah adik-adik nanti seminar rancangannya itu di hari ke-20 atau 21 ya. Jika seminarnya di hari ke-20, harapannya adik-adik sudah punya bahan tayangnya di hari ke-19 sudah jadi ya. Dipersiapkan saja. Baik. Sekarang satu persatu saya ingin menjelaskan untuk penugasan adik-adik ya. Jadi intinya pada agenda 4 adik-adik nanti akan produknya adalah menyusun rancangan aktualisasi. Ya. Rancangan aktualisasi ini nanti akan diimplementasikan pada saat habituasi kurang lebih 1 bulan dan rancangan ini menjadi pedoman bagi adik-adik step by step-nya pada saat nanti di lapangan. Mau ngapain saja itu sudah ada pada rancangan yang mana nanti dilengkapi dengan schedule waktunya. Pekan pertama, adik-adik ngapain saja membuat perencanaan kegiatan. Pekan kedua, pekan ketiga, sampai terakhir untuk melakukan evaluasi. Gitu ya. Itu semua tergambar di rancangan, di matriks rancangan lebih tepatnya ya. Maka ketika agenda 2 kemarin, adik-adik sudah menyusun matriks rancangan kegiatan, itu merupakan bagian ya dari matriks yang nanti akan kita susun di agenda 4 ini. Ya, baik. Untuk hari ke-12, seperti saya jelaskan tadi, tidak ada pembelajaran secara asinkronus. Tapi hari ke-13, adik-adik ya, besoknya, silakan sudah mulai mengerjakan tugas-tugas ini. Apa saja tugasnya? Ini. Mencari isu. Ini sebetulnya sudah juga ya kita lakukan ya waktu di agenda 1 tersebut. Mencari isu yang mana? Isu tersebut tidak hanya satu ya, tapi kita sarankan adik-adik mencari 5 isu. Nah, 5 isu tersebut kemudian kita lakukan scanning ya. Scanning menggunakan agenda 3 ya. Apakah isu tersebut masuk manajemen ASN atau smart ASN? Dan dijelaskan, jangan menyebutkan cuma manajemen ASN, smart ASN, tapi tidak dijelaskan ya. Oke. Kemudian adik-adik setelah itu dari isu-isu tersebut itu jangan lupa itu merupakan isu yang sudah adik-adik komunikasikan dengan mentornya. Jadi sudah ada pembicaraan dengan mentor. Nah, sebaiknya isu-isu tersebut merupakan ya isu berangkat dari tugas dan fungsi adik-adik sesuai dengan jabatannya ya. Yang guru berarti kita menggali isu sesuai dengan tugas jabatan adik-adik sebagai guru. Yang penghulu juga demikian ya. Yang jabatan yang lainnya juga sama ya. Jika seperti yang saya sampaikan ya, jika sesuai dengan tusi kita tidak menemukan isu, tapi ini biasanya nggak mungkin sih ya, pasti adik-adik akan menemukan isu sesuai dengan tusi jabatan. Namun jika tidak nemu juga, maka adik-adik boleh berangkat dari SKP adik-adik yang merupakan penugasan direktif pimpinan. Jadi adik-adik mungkin ditugaskan sama pimpinannya di mana gitu ya, untuk sementara sebelum mengerjakan tusinya. Itu boleh ya. Nah, isu-isu tersebut tentu tidak akan kita angkat semua, namun kita akan pilih. Kita analisis menggunakan APKL dan USG. Ya. Bahkan nanti saya berikan contoh. Oh ya, ketua kelompoknya Mas Agung ya kemarin ya. Mas Agung nanti silakan membuat grup yang 10 orang ini ya, bimbingan saya. Silakan nanti saya dimasukkan. Saya berikan contoh dan panduan untuk rancangan ya Mas ya. Yes, siap, Bu. Nomorku sudah punya atau belum?
Belum punya, Bu. 0819. Nah, nanti setelah ini langsung dibuat aja grupnya ya Mas ya. Nanti tak tak kirim langsung soalnya kalau nunggu nanti biasanya aku terus lupa mengerjakan yang lain. Nggih, siap. Oke, 0819 163 163 66 66 555. 555. Ya. Ya, siap. Baik, saya lanjutkan. Terus nama grupnya ini Mas coaching underscore kelompoknya berarti berapa? 66_1 gitu ya. Coaching underscore Coaching underscore 66 underscore 1. 6 underscore 1. Ya, Ya, supaya siap. aku mungkin nanti soalnya kan banyak coaching itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi, isu-isu yang sudah dipilih tadi sudah dideskripsikan ya sesuai yang penjelasan saya kemarin adik-adik ya dideskripsikan terus sudah di scanning ya kan diteropong menggunakan agenda 3 berikutnya dianalisis menggunakan APKL dan USG. Pertama 5 isu dianalisis menggunakan APKL menjadi apa namanya 3 ya. Dari 3 isu dianalisis kembali menggunakan USG menjadi 3 isu. Nah, 3 isu tersebut nanti dibuat rankingnya, mana yang nilainya paling tinggi, itulah nanti yang akan terpilih menjadi core isu. Ya. Nah, ini dikumpulkan hari ke-13. Ini tugas pertama. Nah, tugas-tugas ini nanti adik-adik bisa tarik atau dijadikan sebagai bahan untuk menyusun bab 2 ya. Oke, yang berikutnya hari ke-14. Ngapain di hari ke-14? Di hari ke-14, setelah tadi menganalisis isu menggunakan APKL dan USG, adik-adik menemukan satu core isu. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa ketika kita sudah nemu core isu, kita tidak akan mungkin memberikan ya menentukan kegiatan-kegiatan apakah kegiatan tersebut cocok dan sesuai untuk menjawab isu tersebut tanpa sebelumnya adik-adik melakukan langkah untuk mencari penyebabnya. Ya. Jadi kita akan mencari penyebabnya dulu dari core isu tersebut. Kurangnya disiplin pegawai dalam kehadiran di bla bla bla. Kenapa kok pegawai pada nggak disiplin? Ya, bisa dicari sebabnya. Oh, pertama, mungkin rumahnya ada yang terlalu jauh. Ya, barangkali ya, adik-adik ya. Mungkin kedua, karena mungkin karakter dari pegawai tersebut yang kalau nggak telat itu nggak heroik gitu barangkali ya. Jadi sukanya telat barangkali ya. Atau mungkin karena sarana dan prasarana, karena nggak punya motor, nggak punya kendaraan dan sebagainya, mungkin saja ya. Nah, maka kita nanti akan menjawab isu tersebut dari sebab-sebab eh, yang ada. Misalkan karena jaraknya jauh gitu ya. Bagaimana solusinya? Ya, bisa saja adik-adik nanti nyari tempat tinggal yang dekat dengan kantor misal. Atau mungkin lebih awal berangkatnya supaya nanti tidak terlambat lagi. Jadi kehadiran itu kita sudah on time, disiplin gitu tanpa ada potongan gitu ya adik-adik ya. Karena biasanya kalau telat kan dipotong ya tunjangan kinerja. Jadi jawaban berasal dari penyebabnya ya. Penyebabnya apa, maka jawabannya apa menyesuaikan. Baik. Nah, sekarang saya ini pada kegiatan ini ya adik-adik nanti menentukan ketika sudah tahu sebabnya menentukan kegiatan itu minimal ya kalau di dalam Keplan 581 bahwa kegiatan itu 3 ya. 3 itu nanti adik-adik supaya mendapat level yang paling tinggi, level 4 nilainya 85,1 minimal ya. Jadi kalau adik-adik sudah 3 kegiatan itu sudah bisa masuk ke level itu. Tapi ya 3 kegiatan itu kadang-kadang kan adik-adik itu cuma hanya konsultasi dengan mentor. Itu katanya udah kegiatan ya. Padahal konsultasi itu merupakan bagian sebetulnya, bagian dari atau tahapan kegiatan. Maka untuk amannya silakan adik-adik lebih dari 3 kegiatan ya. Kita ambil 4 apa 5 kegiatan.
Nah, ini pekerjaannya hari ke-14 hanya ini saja, yaitu fishbone, kemudian apa namanya, merumuskan ya atau menetapkan kegiatan-kegiatannya yang minimal 4 apa 5. Ini tugas hari ke-14. Tugas hari ke-15 ya. Adik-adik nanti silakan dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada, dari isu kita bisa menentukan judul. Betulnya judul sih di akhir juga nggak apa-apa sih adik-adik, tapi nggak apa-apa kita buat judulnya ya. Kira misalkan ya, kurangnya media apa namanya, belum optimalnya media pembelajaran, eh, apa namanya, untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika di bla bla bla, misalkan seperti itu isunya ya. Jadi kurangnya minat siswa untuk kurangnya media pembelajaran ya, belum optimalnya media pembelajaran. Sudah bisa dibaca adik-adik ya. Berarti pada judulnya nanti bisa jadi optimalisasi untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika di bla bla bla. Bisa seperti itu ya. Jadi kalau bisa di judul itu nanti ada 3 poin yang ada. Yang pertama, inovasinya. Nah, inovasinya itu apa? Berarti tadi media pembelajaran. Untuk apa? Untuk meningkatkan minat siswa. Kan? Di mana? Di madrasah, aliyah, negeri mana? Jadi paling tidak ada 3 itu. Karena kalau yang penghulu, Bu, saya ingin meningkatkan layanan di KUA, Bu. Pakai apa, Mas? Saya ingin mengaktifkan media sosial yang selama ini itu sudah ada tapi di, belum dimanfaatkan, misalkan ya. Maka bisa jadi adik-adik nanti peningkatan layanan apa namanya, peningkatan layanan KUA ya melalui pemanfaatan media sosial di mana lokusnya, kantor urusan agama bla 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 gitu ya. Jadi ada inovasi adik-adik ya, untuk apa, untuk meningkatkan apa, di mana. Itu kurang lebih judulnya gitu. Dibalik juga boleh sih sebetulnya, dibalik nggak apa-apa. Tapi kalau lokus, kalau bisa lebih bagus di bawah ya, lokusnya ya. Oke, lokusnya di akhir maksudnya. Nah, di hari ke-15 ini adik-adik sudah mulai membuat matriks kegiatan. Jika di agenda 2 adik-adik sudah ada core isu yang fix, yang seperti saya sampaikan, maka tugas hari ke-15 ini adik-adik tinggal bawa saja itu, ditarik ke sini. Tinggal menambahkan 2 kolom. Kolom apa sama apa, Mas, Mbak? Masih ingat? 2 kolom yang belum, kolom apa dan apa? Coba, waktu penugasan hari kedua membuat matriks kegiatan. Saya waktu itu menjelaskan kalau untuk agenda 4 merancang aktualisasi masih ada 2 kolom yang perlu ditambahkan. Kolom apa dan kolom apa? Masih ingat? Output dan visi misi bukan gitu. Yes, ya. Kolom output setelah kolom tahapan kegiatan dan kolom keterkaitan visi misi setelah kolom keterkaitan dengan core values berakhlak, ya. Jadi tinggal nambahin itu. Kalau kemarin misalkan Mbak Amanda sudah Bu, saya isunya kayaknya Pak Mentor udah setuju, saya tetap ini saja nggak akan ganti misalkan ya. Kegiatan-kegiatannya saya juga pakai ini Bu, cuman mungkin nanti akan saya tambahkan barangkali ya. Nah, maka itu langsung saja bisa dibuat untuk mengerjakan tugas hari ke-15 ini. Paham ya adik-adik ya? Oke, baik. Sekarang tugas hari ke-13, 14, dan 15 ini tolong nanti dijadikan satu file. Untuk apa? Untuk keperluan kita di hari ke-18 ini ya. Di hari ke-18 kita akan, sorry, kok hari ke Nah, di hari ke-16 ya, untuk coaching yang kedua. Jadi satu persatu nanti adik-adik presentasi saya akan memberikan umpan balik dan review ya, terutama di kegiatan-kegiatannya. Apakah kegiatan-kegiatan adik-adik sudah menjawab dari core isunya?
Tuh. Baik. Nah, berikutnya siangnya adik-adik nanti masih ada lagi untuk membuat ini ya. Kalau misalkan coaching yang kedua ini nanti karena pagi misalkan ada seminar, maka adik-adik coachingnya terpaksa harus digeser ke siang hari. Maka pagi harinya adik-adik sudah bisa mengerjakan tugas yang asinkronus ini ya. Ya, membuat atau menyusun bab satu pendahuluan. Isinya apa saja? Latar belakang. Saya jelaskan dulu. Latar belakang silahkan nanti adik-adik dari mulai yang umum terlebih dahulu ke yang khusus. Yang umum itu artinya kita mulai dari undang-undang dulu. Undang-undang ASN yang kita pakai kemarin nomor 20 tahun 2023 ya. Ingat ya. Jangan sampai masih ada yang menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 2014 ya. Itu udah expired ya, udah diganti. Kemudian setelah undang-undang, adik-adik bisa menuju ke mengerucut ke eh, Perlan ya, Perlan ke Keplan ya, keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Baru setelah itu adik-adik masuk ke bahasan core isunya ya. Atau mungkin cerita dulu ya kondisi kesenjangan ya. Eh, ada gap ya antara kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diharapkan ya. Baru nanti muncul di akhir itu adalah core isu kita ya, seperti itu. Itu di latar belakang. Kemudian tujuan. Nah, apapun tujuan inovasi adik-adik, misalkan tadi ingin membuat media pembelajaran yang menarik, misalkan. Tujuannya ya tentu ingin menarik minat siswa, seperti itu dan sebagainya. Tapi tetap di tujuan harus ada untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Ya, itu nggak boleh ketinggalan. Dan yang terakhir adalah untuk sebagai salah satu syarat kelulusan Latsar CPNS ini. Gitu ya. Terus ditambah dengan tujuan kita melaksanakan inovasi adik-adik. Manfaat. Manfaat silakan nanti dibagi lebih rinci, manfaat untuk organisasi, manfaat untuk peserta, ya, manfaat untuk eh, apa siswa, misalkan kalau di sekolah ya, atau untuk mahasiswa, manfaat untuk pengguna layanan, user kita, gitu. Monggo nanti ditambahkan. Yang terakhir, ruang lingkup. Ini pada bab satu yang terakhir ruang lingkup. Ruang lingkup itu mencakup pembahasan batasan dari tulisan adik-adik. Misal, ini saya sampaikan. Bu, saya mengajar di kelas 10. Ya. Kelas 10 itu ada banyak, ada 12 kelas misalkan ya. Nah, maka adik-adik ketika nanti menerapkan inovasinya, itu tidak seluruh kelas 10 yang 12 kelas. Bu, saya boleh nggak ambil sampel saja? Mungkin 4 kelas atau berapa? Nah, silakan tetapi jangan lupa menyebutkan itu di ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup atau batasan dari tulisan kita itu sampai mana ya diceritakan di ruang lingkup. Itu untuk bab satu ya. Kemudian kita ke bab dua. Bab dua isinya deskripsi organisasi, profil, visi misi. Ini adik-adik nggak perlu mikir karena ini sudah ada ya. Ini sudah ada sesuai dengan sakernya masing-masing ya. Ini given. Jadi adik-adik tinggal ambil saja dari webnya Kemenak atau dari mana data ini. Yang jelas data ini sudah ada. Baik, kita lanjutkan ke hari ke-17. Hari ke-17 ya, adik-adik melanjutkan untuk mengerjakan bab 2. Nah, kalau tadi bab 2 itu sisinya pertama, deskripsi profil visi misi ini sudah ada, maka silakan nanti dilanjutkan untuk ini. Deskripsi isu, analisis, argumentasi, ini adik-adik tinggal memindahkan tugas hari ke 13, 14, ya kan? 13 dan 14 terutama ya. Nanti tapi sambil diberikan narasi ya. Jangan kemudian kayak ada yang membuat matriks analisis APKL sudah diberikan skor di bawahnya tanpa ada penjelasan apa-apa. Sebaiknya kita sudah mengadakan sudah dilakukan analisis terhadap isu-isu yang sudah diidentifikasi dengan menggunakan APKL. Maka ditemukan 3 isu terpilih ya. Jadi ada pengantarnya ya. Ada eh, kata-kata pengantarnya.
Baik, tinggal menambahkan ini adik-adik ya, nilai-nilai dasar PNS. Terus matriks rancangan juga adik-adik sudah susun tadi tugas di hari ke-16 ya. Menambahkan schedule atau jadwal kegiatan, kemudian kendala dan antisipasi. Kapan dikumpulkan? Di hari ke-17 juga ya. Maksimal jam 23.59. Bisa dipahami adik-adik sampai di sini? Oke, kita lanjut hari ke-18. Bu, kok akeh temen toh Bu tugasnya Bu? Lah ya iya memang kita sampai bikin rancangan selesai ya ini ya. Tapi tetap semangat adik-adik ya. Oke, di hari ke-18 melanjutkan buat bab 3. Tinggal penutup toh ya, satu paragraf aja nggak apa-apa. Jangan buat simpulan dan saran dulu ya, karena kita belum ngapa-ngapain. Belum bisa membuat kesimpulan dan belum bisa membuat saran-saran ya. Nah, ini cukup satu paragraf saja untuk closing dari rancangan aktualisasi yang kita buat. Dilengkapi dengan halaman judulnya ya, cover depan itu rancangan aktualisasi. Nanti saya bagi panduan ya, adik-adik tinggal ikut dari panduannya ya. Kemudian ada halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, dan sebagainya dilengkapi. Nah, hari ke-19, adik-adik, kita itu sudah mulai coaching lagi. Ini yang terakhir ya. Nah, maka hari ke-17 dan 18 adik-adik agak effortnya agak lumayan berat ya. Nah, jadi kita memang harus bersungguh-sungguh sehingga nanti rancangan ini bisa selesai. Tapi ini udah periode yang, ini periode berapa sih? Oh, masih periode 10 ya ini ya. Periode 10. Tapi sudah lumayan ya di periode 10 ini adik-adik sudah bisa melihat contoh-contoh dari yang teman-teman sebelumnya ya, sudah lebih ringan ya. Gitu. Kalau ada yang sesuai, ada yang cocok, kita boleh adaptasi gitu ya. Tapi jangan lupa untuk merubah ya, edit gitu ya adik-adik ya, terutama jenis hurufnya. Sering sekali saya itu kalau pas bimbingan itu beda-beda itu jenis hurufnya itu. Ada yang Arial, ada Times New Roman. Dalam satu dokumen loh, bisa lain-lain hurufnya. Kelihatan kalau ngopi nggak diedit ya adik-adik ya. Jadi nanti silakan disesuaikan. Nah, hari ke apa 19 2 JP kita untuk coaching. Jika masih ada perubahan, adik-adik revisi sebelum diupload ya. Tapi jika sudah bagus, maka silakan dilanjut ke tugas berikutnya membuat bahan paparan buat seminar ya. Tuh, jadi bahan paparan ini nanti Bu yang ada di bahan paparan kira-kira apa saja gitu ya. Maka ya, jadi yang ada di bahan paparan itu semua yang ada di dokumen RA ya. Tetapi yang namanya PowerPoint itu kan poin-poinnya ya, jangan di copy paste tulisannya kecil-kecil gitu. Emang ada Bu, ada yang kayak gitu itu. Sampai saya tuh udah mau ngasih tahu, udah terlanjur dia udah mau paparan, gimana caranya ngasih tahu ya. Jadi yang namanya paparan itu ya poin-poinnya saja. Ya, nanti silakan adik-adik latar belakang sedikit, kemudian tujuan, manfaat itu harus ada, ya kan. Kemudian profil itu nggak, kayak profil itu nggak terlalu urgent sih, nggak usah, nggak apa-apa. Lanjut ke APKL, USG, kemudian Fishbone itu harus ada ya di bahan tayang sampai kemudian di kegiatan-kegiatan. Kalau mau menarik, kegiatan itu jangan di copy paste dari matriksnya adik-adik ya. Buat, misalkan adik-adik punya 5 kegiatan. Maka nanti slide-nya itu 5 kegiatan itu per slide gitu ya. Kegiatan satu, misalkan satu slide dibuat. Kegiatannya apa, tahapannya apa, keterkaitan dengan berakhlak apa gitu ya. Jadi sudah jelas dalam satu slide itu udah ada kegiatan, ada tahapannya, ada outputnya, ada keterkaitan dengan berakhlaknya. Nanti ganti slide berikutnya, slide kedua juga sama ya. Kegiatan, tahapan, output, dan juga keterkaitan berakhlaknya.
Itu. Baik, adik-adik, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait penugasan. Sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Sistematika ini itu tidak baku ya, tetapi paling tidak kurang lebih adik-adik nanti mengikuti dari sistematika yang ada ini ya. Sehingga tidak jauh berbeda antara misalkan Mas Agung bikinnya kayak gini, Mbak Amanda nanti lain lagi. Bab duanya itu isinya cuma 2 poin misalkan. Kan jauh banget ya kita menyulitkan nanti bagaimana selain coach untuk membimbing juga penguji nantinya adik-adik ya. Maka kita sesuaikan saja. Nah, ini tadi bab 1, isinya dari latar belakang tujuan manfaat ruang lingkup. Kemudian di bab 2 itu ada deskripsi, profile, visi misi ini udah given ya. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua, deskripsi, analisis, argumentasi, nilai dasar, matris ini sebenarnya udah ada. Adik-adik tinggal menambahkan yang ini toh, jadwal dan kendala antisipasi. Nah, ini outline-nya untuk rancangan kita kurang lebih seperti ini ya, adik-adik ya. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini yang kolom 7 ini nanti di drop. Jadi ini kita nggak perlu, kita nggak pakai ya. Ini belum saya hilangkan ya. Jadi yang kolom 7 ini sudah nggak pakai. Nanti adik-adik membuat dari kolom 1 sampai dengan kolom nomor 6 ya. Sampai keterkaitan visi misi. Ini aja sudah cukup ya. Nah, untuk schedule kurang lebih nanti gambarannya seperti ini karena kita berbasis hari ya dalam pelaksanaan aktualisasi ini, maka tentu hari-hari itu harus kelihatan ya adik-adik ya. Mau pekan keberapa, pekan keberapa, tapi tanggal pelaksanaannya di tiap hari itu harus kelihatan. Yang guru kan Senin sampai Sabtu ya, berarti ya si masuk ya. Nah, silakan nanti dibuat per tanggal. Demikian adik-adik. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin eh, ditanyakan. Ini terakhir ya. Standar umum penulisan. Mana? Sudah jelas semuanya ya. Nah, insya Allah nanti silakan disusun untuk matriks kegiatannya dengan baik ya adik-adik ya. Karena sekaligus untuk coaching yang pertama nanti saya akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan adik-adik apakah sudah eh, apa namanya sesuai dengan eh, aturannya ya. Ini saya. Nanti tolong diperhatikan semuanya, adik-adik. Ini nanti saya bagikan ya untuk panduan ya. Di dalam panduan itu ada contoh untuk membuat covernya. Jadi di dalam cover depan pastikan bahwa cover depan itu harus mengandung ini calon bla bla bla. Misalkan Mas Agung calon penghulu, berarti calon penghulu ahli pertama. Mbak Amanda misalkan calon guru ahli pertama hmm, apa matematika gitu barangkali ya. Tuh. Kalau ada yang perahu berarti calon Pranata Humas gitu ya adik-adik ya untuk covernya. Di lembar persetujuan, lembar pengesahan. Oke, sudah selesai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sudah jelas semua adik-adik? Oke, Mbak Alia, sudah bisa dipahami ya?
Insya Allah sudah Ibu. Alhamdulillah. Atau adik-adik sudah, Bu, saya udah 50% jadi, Bu, gitu. Alhamdulillah, ya kan udah jadi. Tugasnya baru dikasih udah jadi, ya nggak apa-apa juga ya. Barangkali adik-adik sudah sedemikian kreatifnya ya. Artinya sudah melihat dari penugasan, oh nanti kalau sudah masuk agenda merancang aktualisasi apa saja sih, sudah lihat penugasannya ini udah dikerjakan duluan ya. Ya nggak apa-apa, malah bagus kan. Mas Agung sudah bisa dipahami ya. Sudah, Bu. Nih, Mbak, ampun. Insya Allah sampun Ibu. Mbak Anggun. Ya Allah, sudah Ibu. Nanti habis ini saya langsung apa berikan contoh ya. Mas Apri sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah Ibu. Alhamdulillah, Mbak Aza, Insya Allah sudah Bu. Mas Anwar, Ribun, ampun. Alhamdulillah sudah Ibu. Nanti tinggal lihat saja ya hasilnya. Kita ketemu lagi masih 3 hari lagi ya, adik-adik ya. Mbak Anggita sudah oke? Insya Allah sampun Ibu. Mbak Atika oke? Bu, izin bertanya. Silakan Mbak. Em, ini kan kalau misal saya kan posisinya menjadi guru ahli pertama ilmu tafsir. Apakah isu yang diangkat itu harus berkaitan sama ilmu tafsirnya atau seputar pengajaran saja atau bagaimana, Bu? Oh ya. Oke, Mbak, pertanyaan yang bagus ya. Boleh, Mbak, silakan. Kalau yang lebih sesuai dengan tusi jabatannya Mbak Atika kan sesuai dengan pembelajaran ya pada saat pembelajaran dengan siswa-siswa untuk ilmu tafsirnya. Itu yang merupakan tugas kita sebagai seorang guru ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ilmu tafsirnya sendiri itu kan lebih mendalam ya Mbak ya. Lebih mendalam kalau misalkan Mbak Atika untuk peningkatan kompetensi gurunya sendiri, ya bisa aja juga boleh ya. Artinya itu sebagai peningkatan kompetensi guru-guru tafsir, misalkan seperti itu. Jadi mendalami tentang ilmu tafsirnya, boleh dalam rangka untuk peningkatan kompetensi. Kira-kira apa yang ada di idenya Mbak Atika? Kalau yang terkait mau dengan pembelajarannya juga nggak masalah. Bu, saya melihat medianya kayaknya kurang optimal atau pemanfaatan metode pembelajaran yang digunakan gitu. Boleh ambil itunya. Oke, Bu. Tapi kan ini ya, Bu, di sini itu kan jurusan agama yang mana itu ada ilmu tafsirnya itu hanya satu kelas. Itu tidak apa-apa, Bu. Hanya kelas 11-nya itu kan cuma satu kelas dan kelas 12-nya juga satu kelas. Jadi sedangkan saya di sini juga mendapatkan em, tambahan jam mengajar itu selain ilmu tafsirnya justru lebih banyak. Itu berarti tetap fokus di ilmu tafsirnya atau bagaimana, Bu? Oh ya, Mbak Atika ini guru apa? Kalau sesuai SK, guru ilmu tafsir, tapi di sini juga jadi guru ilmu hadis, Al-Quran hadis, dan juga SKI, Bu. Karena Oh memang kekurangan kekurangan jam sekali. iya ya. Peminat jurusan agama sangat minim di sini, Bu. Iya, kalau eh, saran saya Mbak Atika eksekusi untuk pembelajaran pada ilmu tafsir ya, karena sesuai dengan Oke, nya Mbak Atika. Terserah nanti mau mengambil metode, media, model atau apa, monggo silakan ya. baik, Bu. Terima kasih, Media. Bu. Oke, pemanfaatan game-game interaktif atau bagaimana membuat pembelajaran ilmu tafsir itu menjadi lebih menarik, itu kan tugas kita ya. Kalau misalkan Mbak Atika di sana ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran yang lainnya, itu ya nggak apa-apa sih untuk pengembangan. Tapi yang sesuai dengan tusi jabatan kita di ilmu tafsir, sebaiknya ya
terkait dengan pembelajaran ilmu tafsir. Gitu ya, Mbak ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi ya adik-adik? Cukup. Mbak Kalau Ibu, Amanda? ngapunten. Ya, Nggih, silakan, Mbak. untuk pengambilan sampel kelas ada minimalnya tidak ya, Bu? Misal Oh, saya mengajar 13 kelas, itu harus mengambil berapa sampel kelas, ngoten? ya. Itu 13 kelas itu dalam satu level. Maksudnya kelas 10 aja, 9 aja, 10, Nggih, 12 misalkan. hanya kelas 7 saja, Bu. Oke, di kelas 7 aja. Nah, gini, nanti nanti tergantung dari inovasi adik-adik juga ya. Artinya aktualisasinya yang diangkat itu apa core isunya tadi itu. Kalau misalkan praktek atau penerapan dari inovasi yang akan kita angkat, entah mau media, metode, atau entah pembelajaran berbasis apa, maka berapa kelasnya itu monggo silakan sesuai dengan kemampuan adik-adik ya. Tidak ada batas mau minimal, mau maksimal, tetapi paling tidak kelas yang kita eksekusi, yang kita intervensi dengan inovasi kita itu mewakili. Dan Mbak Amanda nanti tidak kesulitan untuk melihat hasilnya ya. Melihat hasil kan tidak hanya melihat ya adik-adik ya, tapi kita juga menganalisis ya kan. Misalkan kita ingin mengetahui prestasi belajar siswa setelah kita treatment dengan media pembelajaran tertentu misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita harus berbanyak kelas, otomatis kita malah tidak bisa menganalisis hasilnya lebih efektif ya, karena terlalu banyak. Ya mungkin diambil sampel 2 kelas atau berapa, nanti dilihat. Ya, seperti itu barangkali. Nggih, Bu, matur nuwun. Sampun adik-adik bisa sudah lebih dipahami ya. Bagaimana? Mas Apri, gimana Mas Apri? Kamu calon penghulu apa calon apa Mas? Sudah Bu, insya Allah. Udah. Nggih Bu, calon penghulu alih pertama. Oke. Gimana Bu? Mau ambil apa Mas? Semua apa? Digitalisasi akta nikah Bu. Memang ada apa dengan akta nikahmu di KUA-mu? Kenapa? Di sini belum diarsipkan dalam bentuk digital Bu. Jadi masih jilid-jilidan gitu. Jadi kalau ada yang minta buat apa legalisir kayak gitu kan harus nyari manual ya Bu. Dan kalau tahun-tahun 80 90 itu udah mulai rusak kertasnya Bu. Takutnya nanti udah rusak atau hilang, datanya nggak ada. Kalau sudah disimpan digital kan sudah ada hasil scanannya gitu. Baik. Baik, tidak apa-apa ya kalau memang di kawannya Mas Apri belum ada. Jangan lupa nanti pada ruang lingkup ya disebutkan ya Mas di ruang lingkup. Kalau misalkan Mas Apri mau melakukan digitalisasi, dibatasi. Kan nggak mungkin dalam 1 bulan nanti Mas Apri akan scan semua dokumen yang ada di KUA kan. Mungkin dokumen akta nikah dari tahun sekian hingga sekian. Yang penting selama 1 bulan itu semua dokumen yang menjadi target kita ya itu bisa kita digitalisasi. Dan jangan lupa ini harus disebutkan di mana? Di ruang lingkup ya, di ruang lingkup. Oke. Sudah ya, sudah semakin bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, sampun. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri pembelajaran kita. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sebetulnya waktunya belum habis ya adik-adik ya. Tapi kalau memang sudah bisa dipahami, supaya adik-adik juga bisa mengerjakan mulai penugasan-penugasannya ya. Kita akhiri pembelajaran kita. Silakan nanti kita bisa berinteraksi, berkomunikasi melalui WA grup ya. Setelah ini akan saya share contohnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih, Semangat Bu. pagi. Terima kasih, Bu. Pagi, 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 luar pagi, biasa. luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Oke, baik adik-adik. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu.